Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nufisya Ramadhani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika kelas TFF 21B. Adapun maksud saya di sini yaitu untuk melengkapi tugas proyek dan mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bawa kali ini yaitu menciptakan ruang komunikasi dan layanan sebagai konsep pendidikan orang dewasa. Manusia terus bertumbuh dari anak-anak menuju dewasa. Pertumbuhan ini berpengaruh terhadap cara belajar. Proses belajar efektif pada orang dewasa berbeda dibandingkan anak-anak. Malcolm Shepard Knowles, pakar pembelajaran orang dewasa, merumuskan 6 asumsi yang perlu digunakan untuk memfasilitasi orang dewasa dalam proses belajar. Asumsi yang pertama yaitu the need to know. Orang dewasa butuh tahu kenapa perlu mempelajari sesuatu sebelum benar-benar mulai. Maksudnya adalah kita perlu tahu apa yang akan kita lakukan. Adapun tips untuk learning facilitator, yang pertama, berikan alasan yang penting bagi peserta. Yang kedua, fasilitasi peserta untuk menemukan keuntungan jika menjalani proses belajar dan kerugiannya saat tidak mengikutinya. Yang asumsi yang kedua yaitu self-concept. Konsep diri orang dewasa adalah siap bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Pembelajaran perlu bergerak menuju self-direction atau mengarahkan dirinya sendiri. Tipsnya yaitu yang pertama, fasilitator lebih banyak membuka jalan yang memfasilitasi peserta untuk bisa belajar mandiri. Yang kedua, berikan ruang bagi peserta untuk berkreasi dan menciptakan ide-ide baru. Yang ketiga, hindari instruksi-instruksi yang bersifat kaku. Yang keempat, mintalah pendapat peserta mengenai pendekatan belajar seperti apa yang tepat untuk mereka. Asumsi yang ketiga yaitu experience. Pengalaman hidup dan berbagai tantangan membuat orang dewasa memiliki banyak pengalaman masa lalu sebagai bahan belajar. Orang dewasa lebih tepat diperlakukan sebagai orang yang berpengalaman. Tipsnya yaitu yang pertama, hindari sikap menganggap peserta tidak tahu apa-apa. Yang kedua, gali pengalaman peserta dan hubungkan pengalamannya dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, izinkan peserta mengeksplorasi banyak kasus untuk menemukan solusi dari pikiran mereka. Yang keempat, beri ruang akomodasi untuk masukan-masukan peserta terhadap proses belajar. Asumsi yang keempat yaitu readiness to learn. Orang dewasa termotivasi belajar berbagai hal yang butuh mereka ketahui untuk menghadapi berbagai hal di kehidupan saat nanti. Orang dewasa kurang termotivasi belajar sesuatu yang kebutuhannya masih terlalu jauh di masa depan. Tipsnya yaitu yang pertama, pastikan bahwa konten pembelajaran merupakan apa yang ditemui peserta sehari-hari. Yang kedua, dalam menjelaskan berikan contoh kasus kejadian-kejadian yang baru terjadi atau akan terjadi di waktu dekat. Asumsi yang kelima yaitu orientation to learning. Orang dewasa termotivasi belajar saat pembelajaran membantu mereka meningkatkan kinerja dan menyelesaikan masalah di tempat kerja secara langsung. Tipsnya yaitu yang pertama, susun materi pembelajaran sedekat mungkin dengan kondisi nyata di pekerjaannya peserta sehari-hari. Yang kedua, dalam menjelaskan berikan contoh kejadian yang berhubungan langsung dengan wilayah di mana ilmu tersebut akan digunakan. Yang ketiga, berikan latihan dalam bentuk konkret dan semirip mungkin dengan bagaimana ilmu itu akan diaplikasikan. Asumsi yang keenam yaitu motivation. Motivasi terbaik bagi orang dewasa adalah dorongan motivasi dari dalam diri. Contoh dorongan motivasi dari dalam dirinya adalah peningkatan kepuasan kerja, meningkatkan
perasaan bahagia karena menyelesaikan tugas dengan optimal dan sebagainya. Adapun tipsnya yaitu yang pertama, gali motivasi terdalam peserta terhadap proses belajar. Motivasi yang berasal dari dorongan internal dirinya. Yang kedua, fasilitator perlu senantiasa mengingatkan peserta terhadap motivasi internalnya di tengah proses belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada pesan dari Guru Kusnanda, yaitu berikan proses belajar kepada seseorang sesuai usia dan tingkat berpikirnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.